lagi dengan Bu Ana ya di video ini. Video ini nanti berisi tentang materi dan contoh soal, pembahasannya juga tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Tentu kalian ingat di pertemuan sebelumnya kan Bu Ana sudah share materi dan contoh soalnya, dan kalian Bu Ana suruh untuk mempelajarinya dulu. Nah ini sekarang Bu Ana jelaskan untuk materinya gitu nggih. Oke. Sebelumnya di next dulu. Oke, untuk materi syaratnya itu materi sebelumnya ini kan ada dua. Kita kan udah belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang triknya sin, demi, kosa, mi, tan, desa itu harus kalian ingat-ingat banget. Dan untuk yang kedua, perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yang bentuknya tabel-tabel itu kan ya, yang ada videonya di YouTube-nya Bu Ana ini juga, nanti kalian cek lagi ya. Oke. Next. Oke, pembahasannya dulu ya. Jadi definisinya dulu. Amati koordinat kartesius di samping. Nah, ini saya ada koordinat kartesius nih. Dengan koordinat nih. Oke, kalian pahami dulu. Di sini kan ada sudut 0 derajat. 360 kan kalau berputar. Ini 0 derajat. Apabila ini sampai ke sini kan jadinya 90 derajat. Jadi 0 sampai 90 derajat itu namanya kuadran 1. Jadi nanti arahnya ke sini kan. Itu kan berlawanan dengan jarum jam. Gitu. Jadi untuk sudut 0 derajat sampai 90 derajat itu berada di kuadran 1. Besarnya itu 0 sampai 90, kuadran 1 ya. Dan di kuadran 1 ini semua sudut di perbandingan trigonometri semuanya positif. Maksudnya nilai sin positif, nilai cos positif, nilai tangan positif, dan kebalikannya juga positif. Gitu nggih. Nanti yang kuadran 2 itu dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi di antara 90 sampai 180 derajat itu tepatnya di kuadran 2. Dan di kuadran 2 ini yang bernilai positif hanya sin. Selain sin berarti nilainya adalah negatif. Gitu nih. Oke. Nah, balik ke kuadran 3. Maksudnya lanjut ke kuadran 3 ya. Kuadran 3 ini nilainya 180 sampai 270. Jadi kan ini berkelipatan 90 derajat ya. Gitu. Jadi di antara 180 sampai 270 derajat itu di kuadran 3. Dan di kuadran 3 ini yang nilainya positif hanya tangan. Selain tangan berarti negatif gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ada kuadran 4. Kuadran 4 itu besarnya 270 sampai 360 ini. Dan yang positif hanya nilai cos. Maaf, hanya perbandingan trigonometri cos yang nilainya positif. Begitu ya. Diamati dulu atau bisa dicatat-catat dulu boleh. Oke, ini kalau Bu Ana terangkan gini, sebenarnya Bu Ana sarankan kalian siapkan buku dan alat tulisnya, jadi kalian itu sambil menulis gitu. Jadi sambil Bu Ana terangkan, bisa kalian pause dulu, kalian tulis nggak apa-apa, atau misalnya di Bu Ana menerangkan dulu kalian tulis nggak apa-apa. Jadi seenaknya kalian aja. Itu yang penting kalian nyaman gimana kalian belajarnya, itu disesuaikan. Oke, lanjut. Nah, untuk rumusnya gini. Ini yang tadi ya, koordinat kartesius. Ini Bu Ana tulis lagi di sini. Nah, tadi kan 0 derajat sampai 90 derajat. Tadi di kuadran 1 ya kan, ini kuadran 1 loh ya. 190 kuadran 2, oke. Nah, ini kan kalau berputar ini 360 derajat. Oke, kita masuk ke kuadran 1. Tadi semuanya positif ya. Kuadran 1 ingat semuanya positif. Nah, rumusnya apa? Misalnya ingin mencari nilai perbandingan trigonometri yang sudutnya di kuadran 1, berarti pakailah tabel sudut istimewa. Gunakan tabel sudut istimewa. Jadi tidak ada rumusnya, kalian cukup buka tabel sudut istimewa. Ini sudah Bu Ana jelaskan di video sebelum ini ya. Gitu. Jadi kuadran 1 masih mudah. Untuk yang kuadran 2, sinnya positif. Nah, ini harus nggak perlu kalian hafal, oke? Cukup kalian pahami. Ini mudah kalau kalian benar-benar paham. Jadi kalian pahami benar-benar ya.
Nah, rumusnya ini. Sin 180 dikurangi alfa, itu nilainya kan sin alfa. Cos 180 min alfa, nilainya adalah min cos alfa. Nah, tadi kan sinnya positif. Yang positif hanya sin. Di sini kalau tangannya negatif, tangan alfa. Gitu. Nah, kenapa Buana ambil 180 min? Kenapa 180 min kan gitu? Karena kan ini di atasnya 180. Jadi maksudnya ini kan kesini kan 180 kurang, gimana 180 kurangnya alfa gitu. Sebenarnya ada rumus yang lainnya, tapi daripada kalian kebanyakan rumus, kalian pakai ini saja. Jadi ini sudah Buana berikan yang paling mudah, 180 dikurangi alfa gitu kan, maka hasilnya kan sin alfa gitu ya. Tuh. Nah, berarti bagaimana untuk yang kuadran 3? Pakai juga 180. Jadi yang dipakai ini yang koordinat X. Pakai juga koordinat X juga. Kalau di sini tadi 180 min, nah ini kan pasti 180 plus, ya toh. Nah, munculnya jadi 180 plus alfa, 180 plus alfa. Sin konstan sama. Ingat kuadran 3 itu yang positif hanya tangan. Jadi yang tangan positif selain itu negatif. Perlu dihafalkan ya, dipahami aja. Ini polanya mudah. Terus untuk yang kuadran 4, cosnya positif. Nah, berarti bagaimana? Ingat pakai koordinat X, sumbu X-nya. Berarti kalau ini kuadran 4, 360 min atau 360 plus kan gitu. Apa? Min kan? Karena ini kesalahan kurang dari 360. Pakailah sin 360 min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 dikurangi alfa sama dengan cos alfa, karena yang positif hanya cos. Sin dan tan nilainya adalah negatif. Tangan 360 dikurangi alfa sama dengan negatif tangan alfa. Gitu. Sudah ditulis ya, pasti kan sudah. Oke, nanti kalau sudah masuk ke contoh-contoh soal pasti kalian bisa paham. Itu ya. Jadi untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, untuk lebih mudahnya kalian menghafalkan ini yang kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 itu yang positif hanya sin, kuadran 3 yang positif hanya tan, kuadran 4 cos tuh misalnya Buana berikan gini. Ini kuning yang ini ya, warna kuning ini. Jadi Buana berikan suatu kunci lagi agar mudah untuk menghafalkannya. Jadi namanya semua sinden tangannya kosong gitu biasanya. Semua sinden itu maksudnya semua itu di kuadran 1 semua. Sin itu sinden di kuadran 2. Sinden itu sin, sin. Tangannya diambil tan, berarti tangannya positif, kosong kos gitu nih. Jadi semua sinden tangannya kosong. Itu berlawanan arah, jarum jam arahnya gitu nggih. Oke, Buana lanjutkan untuk selanjutnya itu ada perbandingan. Jadi ini tambahan ya, perbandingan trigonometri sudut negatif. Ini ada 3. Apabila sin dan sudutnya itu negatif, itu bagaimana gitu? Nah, kalau sin ketemu sudutnya negatif, negatifnya dibawa ke depan. Negatif sin alfa. Nah, kan kalau sin alfa sudah bisa kalian mencarinya. Kalau positif cari biasa aja, tapi tinggal jangan lupa dikali dengan negatif. Nah, untuk cos ini apabila ketemu dengan negatif, ketemu sudutnya negatif, negatifnya hilang, jadi seperti positif biasa, jadi cos alfa, negatifnya dihilangkan aja gitu nggih. Nah, untuk tangan ini sama dengan sin, apabila ketemu negatif, negatifnya dibawa ke depan, jadi mencari tangan alfa biasa lalu dikali negatif gitu. Oke, sekarang sesuai dengan yang Buana tulis di deskripsi tugasnya itu akan Buana sisipkan di pertengahan video. Jadi biasanya kan di akhir video, ini sengaja Buana berikan di pertengahan video ya. Ini tugasnya Buana. Exercise sama ya. Buka buku pegangan matematika dan kerjakan soal 1, soal 2, soal 3. Soal 1 tapi terdiri dari banyak soal gitu nggih. Gak apa-apa buat kalian latihan aja gitu nggih.
Buku pegangan matematika itu maksudnya buku paket matematika yang diberikan dari sekolah, yang kalian beli dari sekolah itu. Apabila ada yang belum punya, bisa chat temennya buat ngefotokan soal-soal ini. Soalnya ya, jangan jawabannya ya. Itu soal yang pertama, itu kalian mengerjakan uji kompetensi diri halaman 182, nomor 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Gitu nggih. Dicatat. Terus yang kedua, uji kompetensi diri juga sama halaman 182 yang nomor 3 ini, nomor 3A dan 3B. Nomor soal 3 yaitu uji kompetensi diri masih sama, ini masih dalam satu halaman yang nomor 6A. Gitu guys, jadi dikerjakan, nanti dikumpulkan. Jangan sampai yang mengirim hanya beberapa gitu. Kemarin terakhir pada beri tugas itu yang mengirim hanya sedikit nih. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, next slide.